Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafiqatul Umah, NIM C0B018.008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi promosi jasa. Yang pertama ada peran dari advertising. Advertising sendiri merupakan salah satu bentuk dari impersonal communication yang digunakan oleh perusahaan baik barang atau jasa. Untuk perannya sendiri ada 4, yaitu yang pertama, membangun kesadaran atau awareness terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, membujuk calon customer untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut. Kemudian yang keempat, membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lain yang mendukung positioning jasa. Selanjutnya ada tujuan advertising. Nah, itu ada 4. Yang pertama, information advertising, yaitu advertising iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap rintisan atau perkenalan, guna menciptakan permintaan atas produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya, persuasive advertising, yaitu menciptakan permintaan yang selektif akan merek tertentu. Jenis advertising ini digunakan pada situasi persaingan. Kemudian selanjutnya ada reminder advertising, yaitu advertising untuk menjaga agar konsumen selalu ingat akan produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada reinforcement advertising, yaitu meyakinkan para pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. Pada dasarnya, tujuan periklanan komunikasi yang efektif dalam rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen. Selanjutnya ada media dari advertising, yaitu ada surat kabar, majalah, radio, televisi, papan reklame, dan direct mail. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling sendiri mempunyai peranan yang penting dalam industri jasa, karena secara tidak langsung berinteraksi secara personal antara penyedia jasa dengan konsumen, di mana merupakan suatu hal yang penting. Kemudian, jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan oleh mesin. Dan orang merupakan bagian dari produk jasa. Selanjutnya ada sifat personal selling, yaitu yang pertama lebih luas. Karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui reaksi dari calon pembeli terhadap penawaran penjualan. Dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian di tempat saat itu juga. Kemudian yang ketiga, perusahaan selalu berhadapan dengan calon pembeli potensial. Selanjutnya ada sales promotion, di mana semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada akhir penjualan akhir. Kemudian, point of sales promotion sendiri ada brosur, information sheets, dan lain sebagainya. Untuk sales promotion dapat diberikan kepada customer, yaitu dapat berupa free offers, demonstration, coupon, cash reward, dan lain-lain. Kemudian ada intermediaries, yaitu dapat berupa free goods, diskon, award, dan lain-lain. Kemudian dapat juga diberikan kepada salesforce, yaitu dapat berupa prize for best performer dan bonus. Selanjutnya ada public relation,
yaitu kiat pemasaran yang dilakukan di mana perusahaan tidak harus berhubungan hanya dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Untuk program public relations sendiri, antara lain publikasi, events, hubungan dengan investor, exhibition, pameran, dan mensponsori berbagai acara. Fungsi dari public relations sendiri ada 6, yaitu yang pertama, membangun image atau citra, yang kedua, mendukung aktivitas komunikasi lainnya, yang ketiga, mengatasi permasalahan dan isu yang ada, kemudian yang keempat, memperkuat positioning perusahaan, kemudian yang kelima, mempengaruhi publik yang spesifik, kemudian yang keenam, mengadakan launching untuk produk atau jasa baru. Untuk selanjutnya yaitu word of mouth, di mana customer merupakan orang yang paling dekat dengan pengiriman jasa. Customer akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensi tentang pengalamannya dalam menerima jasa. Untuk selanjutnya ada langkah pengembangan promosi, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi target audience. Target audience bisa merupakan individu, kelompok masyarakat, khusus ataupun umum. Apabila perusahaan telah melakukan segmentasi dan targeting, segmen itulah yang menjadi target audience. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Apakah untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan, kesukaan, atau pembelian manajemen penjualan. Kemudian yang ketiga, merancang pesan. Idealnya suatu pesan harus memberikan perhatian, menarik, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. Pesan yang efektif harus dapat menyelesaikan 4 masalah, yaitu how, what, when, dan who. Kemudian yang keempat, yaitu menyeleksi saluran komunikasi. Saluran komunikasi bisa berupa komunikasi personal ataupun non-personal. Kemudian yang kelima, menetapkan jumlah anggaran promosi. Anggaran yang tersedia menentukan jenis media dan metode yang digunakan atau orientasi pada pencapaian sasaran promosi yang akan dicapai, menentukan anggaran yang akan berusaha disediakan. Kemudian, yang keenam, menentukan bauran promosi. Menentukan alat promosi yang akan digunakan, seperti advertising, personal selling, sales promotion, atau public relation. Kemudian, yang ketujuh, mengukur hasil-hasil promosi. Apakah mereka mengenal atau mengingat pesan-pesan yang diberikan? Berapa kali melihat pesan tersebut? Kemudian yang terakhir yaitu mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi. Mengarah pada penerapan konsep komunikasi pemasaran yang terkoordinasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.